Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, pada video kali ini saya akan merefleksikan 12 topik pembelajaran mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Irma dengan NIM A1B1222077, kelas reguler C dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, baiklah, langsung saja pada penjelasannya. Nah, baiklah, masuk pada topik yang pertama, yaitu pola pengasuhan era digital. Psikologi CPH lainnya, Nurul Kusuma MPSI, mengatakan pengasuhan digital adalah bagaimana orang tua mendampingi anak sehingga bisa memaksimalkan manfaat dari lingkungan digital dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Artinya, bukan selalu ada secara fisik di samping anak ketika anak sedang berinteraksi dengan di media digital, namun secara keseluruhan dari mulai edukasi awal mengenai media digital hingga evaluasi penggunaan media digital. Nah, orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama yang memiliki tanggung jawab dalam bentuk serta-merta membina anak-anak, baik dari segi psikologis maupun fisiologis. Nah, kedua orang tua itu dituntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anak-anaknya agar dapat menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan tujuan hidup manusia. Nah, tugas pendidikan orang tua kepada anak merupakan tugas yang tidak dapat digantikan dan tidak dapat diambil alih. Artinya, tugas mendidik yang dilakukan orang tua tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada orang-orang lain. Orang tua dalam keluarga merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, keterlibatan orang tua dalam membentuk kepribadian anak bertujuan untuk mencegah perilaku penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma susila dan norma nilai dalam diri anak. Dengan demikian, pola asuh orang tua berarti suatu proses interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan seperti memelihara, mendidik, membimbing, serta mendisiplinkan dalam mencapai proses kedewasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tahapan-tahapan dalam pengasuhan media digital. Media yang pertama yaitu media instruktif, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada anak terkait media digital, mengenal sisi positif dan negatif era digital, mengajarkan anak untuk memilih informasi internet dengan benar. Yang kedua yaitu mediasi menonton bersama, yaitu hadirnya orang tua ketika anak beraktivitas dengan media digital, evaluasi bersama anak terkait konten, menciptakan lingkungan digital yang sehat, dan mengenalkan etika dalam berinteraksi di dunia maya. Yang ketiga yaitu media terbatas, yaitu penerapan aturan bagi anak mengenai media digital dan media teknis, yaitu penggunaan alat bantu kontrol dan monitor aktivitas digital bagi anak. Yang keempat yaitu dengan pola komunikasi. Pola komunikasi yang baik dan sehat orang tua lebih mudah dalam melakukan adaptasi terhadap berbagai perilaku anak ketika berinteraksi dengan media digital dan dapat meningkatkan literasi digital. Nah, modal utama dalam pola pengasuhan digital adalah komunikasi orang tua terhadap anak. Nah, masuk kepada topik yang kedua yaitu lingkungan dan sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari siswa, memperkaya wawasannya, tidak terbatas oleh tempat dinding kelas, dan kebenarannya itu lebih akurat. Jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama yaitu pesan berupa informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada manusia, guru, instruktur, siswa, tokoh narasumber, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bahan, yaitu berupa buku, film, slide, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu alat perlengkapan. Perangkat kelas, komputer, radio, televisi, DVD, kamera, papan tulis, generator, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode teknik berupa diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, dan sejenisnya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan, yaitu ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, museum, dan sebagainya. Nah, fungsi sumber belajar dalam pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar lebih ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika,
memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Masuk kepada topik yang ketiga, yaitu rupa pendidikan era digital. Rupa pendidikan era digital adalah transformasi dalam cara pendidikan disampaikan, diakses, dan diimplementasikan dalam memanfaatkan teknologi digital. Ini melibatkan penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, ponsel pintar, serta akses internet dan berbagai aplikasi pendidikan. Nah, rupa pendidikan era digital adalah transformasi yang melibatkan penggunaan teknologi digital dalam segala aspek pendidikan. Ini mengubah cara siswa belajar dan cara guru mengajar dan berinteraksi dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan era digital memberikan peluang baru dan tantangan yang perlu dihadapi untuk memastikan pemanfaatan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, dengan berkembangnya pendidikan era digital, maka memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan yang berlimpah ruah serta cepat dan mudah. Pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia, dan bagi Indonesia ini menjadi tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan digital merupakan konsep atau cara memberikan pelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan media multimedia, antara lain menggunakan bantuan komputer, notebook, smartphone, video, visual, dan sebagainya. Masuk kepada topik selanjutnya, yaitu topik 4, fenomena digitalisasi dalam pendidikan. Digitalisasi pendidikan merupakan upaya untuk menunjang proses pembelajaran secara online atau PJJ tanpa mengurangi esensi dalam penyampaian materi. Pembelajaran secara online fleksibel untuk digunakan dimanapun kalian dapat belajar tanpa harus bertemu dengan gurunya. Dengan itu, sekolah dapat memberikan platform yang bisa digunakan untuk mengakses pembelajaran siswa setiap harinya. Nah, program digitalisasi sekolah merupakan terobosan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mempermudah proses belajar mengajar. Guru dan siswa semakin mudah mengakses bahan ajar, guru, siswa, kepala sekolah, dan unsur pendidikan juga bisa mengaksesnya. Manfaat digitalisasi dalam dunia pendidikan: pertama, membuat siswa menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, mempercepat dan mempermudah proses evaluasi. Yang ketiga, pengalaman belajar yang lebih terpersonalisasi. Selanjutnya yaitu topik yang kelima, perbedaan inteligensi, gaya belajar, dan berpikir peserta didik di era digital. Keterkaitan inteligensi, gaya belajar, dan berpikir di era digital yang pertama yaitu inteligensi merujuk pada kemampuan kognitif dan kecerdasan seseorang. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami, memproses, dan menggunakan informasi secara efektif. Yang kedua yaitu gaya belajar. Gaya belajar mengacu pada preferensi individu dalam memperoleh, mengolah, dan mengingat informasi. Setiap individu memiliki preferensi yang unik dan cara mereka belajar dan memahami konsep. Yang ketiga yaitu gaya berpikir. Gaya berpikir merujuk pada kemampuan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan pengetahuan mereka. Ini melibatkan kemampuan kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Masuk kepada topik yang keenam yaitu dampak psikologis era digital terhadap perilaku manusia. Psikologi pada dasarnya merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana perilaku manusia yang baik yang dipelajari maupun tidak dipelajari terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam penerapannya, psikologi erat berkaitan dengan bidang pendidikan atau yang lebih dikenal sebagai psikologi pendidikan. Nah, era digital adalah masa di mana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan. Kita dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu, bahkan real time. Nah, era digital bisa juga disebut dengan globalisasi. Nah, masuk kepada dampak psikologis era digital. Yang pertama ada nomofobia, yaitu gangguan psikologis akibat teknologi. Yang pertama adalah nomofobia, yang merupakan singkatan dari nomobelepon. Fobia adalah penyimpangan psikologi yang dipengaruhi oleh ketergantungan seseorang terhadap gadget. Penderitanya akan merasakan kecemasan yang berlebihan jika terpisah dari gadget yang mereka miliki. Yang kedua yaitu gaming disorder. Gangguan psikologis akibat teknologi berikutnya adalah gaming disorders, adalah kecanduan bermain game. Gangguan ini memiliki gejala utama yaitu memprioritaskan bermain game di atas aktivitas lainnya.
Umumnya gangguan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan intensitas yang sering. Yang ketiga yaitu antisosial. Pada dunia psikologis, antisosial disebut sebagai psikopat, individu dengan gangguan kepribadian yang lebih senang, nyaman, dan aman jika menyendiri dan hanya menjalin komunikasi dengan pihak lain melalui dunia maya. Dalam jangka panjang, mereka tidak memiliki kepercayaan diri, selalu merasa cemas jika berada di lingkungan nyata. Mereka mengabaikan norma dan konvensi sosial, impulsif, serta gagal dalam membina hubungan interpersonal. Yang keempat yaitu megalomania. Megalomania merupakan obsesi yang berlebihan terhadap diri sendiri. Penderita gangguan ini merasa menjadi seseorang yang hebat dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Penderitanya sangat menginginkan rasa hormat dan pujian dari orang lain dan cenderung meremehkan lingkungan sekitar. Kelima yaitu anoreksia dan bumilia. Keduanya merupakan gangguan perilaku makan tetapi memiliki perbedaan dalam gejalanya. Jika bumilia lebih ingin menginginkan bentuk tubuh yang normal, maka anoreksia justru lebih terobsesi pada bentuk tubuh yang terlalu kurus. Penderita bumilia cenderung memiliki bentuk tubuh lebih normal dibandingkan anoreksia. Hal itu dilakukan dengan cara makan sangat sedikit atau makan banyak tetapi kemudian dimuntahkan kembali. Makanan itu, maraknya body shaming di media sosial bisa menjadi salah satu pemicu seseorang mengalami gangguan tersebut. Nah, yang keenam yaitu depresi. Sedangkan depresi merupakan gangguan mood yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat yang terus-menerus. Depresi mempengaruhi cara seseorang merasakan, berpikir, berperilaku, serta dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik. Selanjutnya, topik yang ketujuh yaitu dampak psikologi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Selain masalah kesehatan, pandemi juga memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu adalah stres. Penyebaran virus corona dapat menyebabkan stres pada masyarakat karena ketidakpastian akan masa depan, resiko penularan, kekhawatiran akan kesehatan dan keuangan, serta dampak dari perbatasan sosial dan isolasi mandiri. Stres yang kronis dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik, termasuk tekanan darah tinggi, kelelahan, dan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu kecemasan. Kecemasan merupakan dampak psikologis COVID-19 yang dapat memicu gejala seperti ketakutan, kewaspadaan berlebihan, dan kesulitan tidur. Kecemasan yang berlebihan dapat mengganggu kegiatan sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup seseorang. Nah, yang ketiga yaitu depresi. Depresi adalah gejala psikologis COVID-19 yang dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakatnya. Pembatasan sosial dan isolasi mandiri dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi karena kurangnya interaksi sosial, kurangnya aktivitas fisik, dan stres yang meningkat. Yang keempat yaitu penyalahgunaan zat. Ini juga dapat menjadi dampak psikologis COVID-19 karena stres dan kecemasan yang tinggi dapat memicu seseorang untuk mencari pelarian dalam obat-obatan atau alkohol. Nah, masuk kepada topik yang ke-8 yaitu manajemen pengelolaan kelas. Kegiatan manajemen atau pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam menggunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Nah, tujuan pengelolaan kelas yang pertama, dalam siswa belajar dan bekerja terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Yang kedua, agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Nah, yang ketiga yaitu terciptanya komunikasi dua arah, yaitu antara guru dengan murid, murid dengan guru, sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan baik. Yang keempat yaitu memudahkan sekaligus meringankan tugas guru dan wali kelas. Selanjutnya masuk kepada topik yang ke-9, peran motivasi dan konsep diri dalam pembelajaran. Motivasi memainkan peran penting dalam proses belajar karena dapat meningkatkan keterlibatan, ketekunan, dan fokus siswa dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dengan motivasi yang tinggi, individu cenderung lebih terbuka terhadap tantangan, lebih bersemangat dalam mengatasi hambatan, dan lebih berorientasi pada pencapaian tujuan belajar yang diinginkan. Konsep diri dalam pembelajaran yang pertama yaitu memahami dengan jelas apa yang diinginkan dan apa yang penting.
individu dapat mengembangkan motivasi yang lebih kuat dan membangun konsep diri dan lebih kokoh. Yang kedua yaitu mengembangkan strategi penanganan masalah yang lebih efektif, dapat mencari bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat, mencari sumber daya yang tersedia, atau mengubah persepsi dan pola pikir negatif menjadi positif. Nah, yang ketiga yaitu menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi dan konsep diri yang positif juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi tambahan. Nah, yang keempat yaitu mengambil tindakan nyata dan melangkah maju meskipun ada rintangan, dapat membantu individu membangun motivasi dan meningkatkan konsep dirinya. Yang kelima yaitu belajar untuk mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain, tetapi juga mempertahankan integritas dan otonomi pribadi mereka. Yang keenam, meningkatkan pemahaman melalui pembelajaran dan penelitian, dapat membaca buku, mengikuti seminar, atau mengambil kursus terkait untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang motivasi dan konsep diri. Baiklah, masuk kepada topik 10 yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar siswa ditunjukkan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar dan dapat bersifat sosiologis, psikologis maupun fisiologis sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapainya berada di bawah semestinya. Kesulitan belajar siswa itu mencakup pengertian yang luas. Di antaranya yang pertama yaitu learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang itu terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua yaitu learning diffusion, merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya. Ketiga yaitu underachiever, mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang keempat yaitu slow learner atau lambat belajar, adalah siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima yaitu learning disabilitas atau ketidakmampuan belajar, mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Cara mengatasi kesulitan belajar: yang pertama, mengidentifikasi adanya kesulitan belajar. Yang kedua, menelaah atau menetapkan status siswa. Yang ketiga, memperkirakan sebab terjadinya kesulitan. Dan yang keempat, mengadakan perbaikan. Selanjutnya yaitu topik yang ke-11, mengidentifikasi berbagai peserta didik berkebutuhan khusus juga berbakat serta pelayanan dalam pendidikannya. Anak berkebutuhan khusus atau ABK pada awalnya lebih dikenal dengan istilah cacat, anak berkelainan atau anak luar biasa. Anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang menyimpang dari kriteria normal secara signifikan, baik dari aspek fisik, psikis, emosional, dan sosial, sehingga untuk mengembangkan potensinya ini diperlukan adanya layanan pendidikan khusus. Nah, masuk kepada model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu model segregasi. Model segregasi merupakan model layanan pendidikan yang sudah lama dikenal dan diterapkan pada anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Model ini mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari kelompok anak normal maupun ABK lainnya. Yang kedua yaitu model kelas. Khusus sesuai dengan namanya, keberadaan kelas khusus tidak berdiri sendiri seperti halnya sekolah khusus atau SLB, melainkan berada di sekolah umum atau reguler. Pada kelas khusus biasanya terdapat beberapa siswa yang memiliki derajat kekhususan yang relatif sama. Yang ketiga yaitu model sekolah dasar luar biasa atau SDLB, adalah sekolah yang diperuntukkan untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang dialaminya. Mereka belajar di kelas masing-masing yang disesuaikan dengan jenis kekhususannya, akan tetapi mereka bersosialisasi secara bersama-sama dalam satu naungan sekolah. Yang keempat yaitu model guru kunjung. Model guru kunjung dapat diterapkan untuk melayani pendidikan ABK yang ada atau bermukim di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan pendidikan khusus yang telah ada di tempat-tempat tersebut. Nah, dibentuk kelas, sanggar, atau kelompok-kelompok belajar tempat anak-anak memperoleh layanan pendidikan.
Guru kunjung secara periodik mengunjungi kelompok belajar yang menjadi binaan. Yang kelima yaitu pendidikan inklusi atau inclusive education. Kata inklusi bermakna terbuka. Pendidikan inklusi berarti pendidikan yang bersifat terbuka bagi siapa saja yang mau masuk sekolah, baik dari kalangan anak normal maupun ABK. Pendidikan inklusi lazimnya sudah diterapkan di negara-negara maju seperti Norwegia, Swedia, Denmark, Amerika, dan sebagian Australia. Di Indonesia, model pendidikan inklusi sudah mulai banyak dirintis di beberapa sekolah tertentu, namun belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Nah, masuk kepada topik yang terakhir yaitu topik 12, kajian gender dalam kelas. Menurut Under dan Crowell, gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, bukan berdasarkan perbedaan biologi semata. Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Moser, gender adalah peranan sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Perbedaan peran gender ini terbentuk oleh faktor-faktor ideologis, sejarah, etnis, ekonomi, dan kebudayaan. Gender berkaitan dengan kualitas dan relasi yang dibentuk dalam hubungan kekuasaan, dan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan itu didominasi dalam struktur kesempatan hidup perempuan dan laki-laki, pembagian kerja yang lebih luas, dan pada gilirannya berakar pada kondisi produksi dan reproduksi yang diperkuat oleh sistem budaya, agama, dan ideologi yang berlaku dalam masyarakat. Nah, gender adalah suatu konstruksi sosial yang mengkategorikan perempuan dan laki-laki berdasarkan persepsi dan perasaan. Gender bervariasi berdasarkan waktu, tempat, budaya, serta pengalaman hidup. Nah, faktor-faktor ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Faktor yang menjadi alasan pokok yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan formal, semakin terbatas jumlah sekolah yang tersedia. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya untuk bersekolah. Yang ketiga, investasi dalam pendidikan juga seringkali tidak dapat mereka rasakan karena anak perempuan menjadi anggota keluarga suami setelah mereka menikah. Nah, sedangkan faktor-faktor penentu yaitu yang pertama, akses perempuan dalam pendidikan, yang kedua, nilai gender yang dianut oleh masyarakat, dan yang ketiga, nilai dan peran gender yang terdapat dalam buku ajar, dan yang keempat, nilai gender yang ditanamkan oleh guru. Nah, itulah tadi penjelasan atau refleksi dari pembelajaran 12 topik pembelajaran psikologi digital kependidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Adi Irma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.